Kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. PD ya tentu saya tahu Pak, saya kan wali kota Pak, saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. PD ya tentu saya tahu Pak, saya kan wali kota Pak, saya pasti pakai. Kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. PD ya tentu saya tahu Pak, saya kan wali kota Pak, saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak, mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya goblok. Kapan nanti deh? Aduh. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Itu kata Bung Karno. Jangankan 10, satu pemuda pun akan kuubah undang-undangnya. Itulah yang terjadi saat ini di Mahkamah Mahkamah Konstitusi maksudnya. Saling gugat-menggugat antar partai sudah dipastikan mereka yang di atas ingin memuluskan jalan untuk satu jagoannya. Tidak hanya itu, dissenting opinion 6 hakim berubah sangat drastis dan cepat ketika gelombang kedua munculnya paman yang datang atau Pak Anwar Usman ini. Tidak ada yang diubah undang-undang sekalipun, tetapi umur tetap, sedangkan prosedur diubah. Mereka yang bisa menjadi cawapres di umur 40 tahun tetap 40 tahun, tapi bisa menjabat apabila sudah menjadi kepala desa atau kepala daerah di sebelumnya. Emang hebat pembuat hukum di negara kita ini. Kita tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita sangat kekurangan orang-orang yang jujur. One on one sesi pertama ini. One on one sesi. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Aku
Aku tak daftar dadi sapi gelonggongan ya, Rek. Engko lek Idul Kurban didolak malah larang yo. Gini ya, kadang gue suka bingung akhir-akhir ini ya. Banyak banget sih netizen yang pesan 62 yang mengolok si Samsul. Padahal anehnya yang lebih parah dari si Samsul itu juga banyak gitu loh. Misal atau contohnya pendukungnya gitu. Ini parah nih. Aduh, ya Allah, para netizen. Sekian banyaknya parodi yang dilakukan oleh netizen ini yang paling parah. Sampai-sampai saya sendiri meneteskan air mata, mungkin karena saking lucunya. Dan saya tidak bisa membayangkan ketika para budak-budaknya Samsul melihat video ini, mungkin mereka kayak cacing yang kepanasan. Jadi para netizen bersiap-siaplah menerima ancaman-ancaman dari budaknya Samsul kalau sampai melihat video ini. Dan saya di sini tugasnya hanya untuk mereaksi saja, tidak memparodikan apa yang dilakukan oleh Gibran, baik kesalahan atau apapun itu. Ini adalah parodi yang terbaik di abad ini. Semoga para netizen yang membuat parodi ini sehat selalu. Dan tunggulah serangan-serangan dari para budaknya Samsul. Saya kira mereka tidak akan tinggal diam ketika junjungannya dicolek seperti ini. Dan sudah banyak yang terjadi karena kelompok mereka ini sangat sensitif, mudah baperan, dan sifatnya memang tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin karena berbahaya bagi bangsa dan negara ini. Kebebasan untuk berpendapat pasti ditiadakan, dan kita sebagai rakyat Indonesia akan menjadi budak seutuhnya. Dan inilah yang harus kita hindari. Dan semoga sahabat-sahabat bisa terhibur dengan video yang saya up. Dan buat kelompoknya Gibran, semoga bisa kuat untuk menghadapi para netizen yang memang saat ini sangat kreatif. Dan semuanya itu dilakukan bagaimana agar negara kita yang tercinta tidak dikuasai oleh orang-orang yang rakus kekuasaan dan seenak jidat merubah peraturan-peraturan yang ada seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya.